pertumbuhan kredit di bulan April itu cukup menggembirakan, ya, tumbuh sebesar 13,09%. Ya, ini pertumbuhan tertinggi ya di dalam 5 tahun terakhir ya. Pertumbuhan 13,09 ini sebenarnya apa sih faktornya? Dari sektor real, permintaan kredit itu tumbuh cukup tinggi. Mengapa? Karena kalau kita lihat grafik tadi, kelihatan bahwa pertumbuhan kredit di sektor korporasi itu 20,32%. Artinya memang ada permintaan dari sektor real untuk tumbuh. Dari sisi banknya sendiri, memang appetite-nya juga masih cukup tinggi di dalam menyalurkan kredit. Momentum yang baik ini di sektor real ingin kita pertahankan. Nah, oleh sebab itu, ya, di satu sisi, ya, di bulan sebelumnya, bulan April kita menaikkan suku bunga, tapi di sisi lain kebijakan makroprudensial tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi itu, ya, melalui kebijakan makroprudensial, khususnya insentif likuiditas makroprudensial KLM, yang pada intinya adalah insentif melalui GWM. GWM sekarang kan 9%, ya. Tetapi kalau bank itu menyalurkan kredit di sektor-sektor tertentu, itu mendapat insentif maksimum 4%. Ya, jadi dia hanya membayar atau ya memenuhi kewajiban GWM sebesar 5%. 9 dikurangi 4. 4% GWM itu kan cukup besar, ya. Jadi inilah insentif likuiditas, artinya Bank Indonesia memberi reward berupa liquidity kepada bank yang rajin memberikan kredit lah, gitu, kira-kira seperti itu. Di bulan Juni ini, tanggal mulai berlaku 1 Juni, itu kita lebih longgarkan lagi kebijakan ini. Kita perkuat, yaitu dengan menambah sektornya. Kalau dulu hanya yang lama itu minerba, hilirisasi minerba, non minerba, perumahan, pariwisata, ini ditambah sektor otomotif, sektor perdagangan, ya, sektor perdagangan itu cukup besar share-nya, sektor listrik, gas dan air, serta sektor jasa sosial. Kemudian di pariwisata bukan hanya pariwisata dalam arti akomodasi ataupun travel, tapi juga ekonomi kreatif. Impact-nya seperti apa? Per 1 Juni ini diterapkan, itu sudah memberikan impact liquidity sebesar 81 triliun. Kita hitung sampai dengan akhir tahun ada tambahan 115 triliun. Ya. Di sektor makroprudensial juga ada beberapa kebijakan yang sifatnya bauran atau policy mix di sektor makroprudensial. Jadi memang semua ini ditujukan untuk tetap memberikan dorongan bagi pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi.